Baik, kita lanjut untuk soal yang keempat. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke soal yang ada katrolnya, tapi sama saja ya, intinya kita gambar dulu gaya yang ada di bendanya ini. Jadi di sini ada balok A dan balok B dihubungkan dengan tali dan katrol gitu, dimana massa tali dan massa katrolnya diabaikan. Jadi balok A-nya 2 kg massanya, balok B-nya massanya 8 kg. Hitunglah percepatan sistem dan tegangan tali. Oke, logikanya kalau misalkan balok A-nya 2 kg, balok B-nya 8 kg kan itu artinya lebih berat balok B. Sehingga nanti pasti pergerakannya itu adalah B-nya turun, kemudian A-nya ditarik ya. Jadi A-nya naik, B-nya turun, seperti itu. Nah, kita gambar dulu gaya yang ada di balok B. Jadi kalau balok B dia ada gaya berat arahnya ke bawah. Kemudian karena ada tali ya, berarti kita gambar di sini ada gaya tegangan tali. Arahnya digambar dari balok B ke atas. Oke. Gitu. Jadi hanya ada 2 gaya di balok B. Nah, untuk balok A sama juga, jadi dia pasti ada gaya berat selalu ke bawah. Dihubungkan dengan tali berarti ada gaya tegangan tali digambar, berarti arahnya ke atas. Gitu. Jadi hanya ada 2 gaya juga WA dan T. Gitu. Kemudian untuk katrol juga ada, tapi karena diabaikan, berarti kita hanya lihat balok A dan balok B, seperti itu. Balok B-nya turun, balok A-nya naik arahnya. Nah, sekarang baru kita bisa lanjutkan masuk ke persamaan. Pasti kita menjawab itu menggunakan persamaan hukum kedua Newton ya. Sigma F itu sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Dan kita tinjau satu-satu. Jadi untuk mencari tegangan tali, sarannya saya itu harus ditinjau satu-satu antara balok A dan balok B. Karena kalau kita tinjau sistem, itu nanti dia tegangan talinya saling meniadakan, seperti itu. Dan untuk tegangan tali A dan B itu besarnya sama dia, karena dia masih satu tali. Tapi arahnya dia seperti ini. Gitu. Jadi kita tinjau dulu, kita gambar. Kita lihat gambar yang pertama itu dari benda A ya. Kalau misalkan kita tulis dulu persamaannya, jadi sigma FA itu kan M kali A. Itu karena hanya meninjau benda A, berarti sigma F-nya sigma FA saja, massanya juga massa A saja. Kita lihat sekarang, tadi kita udah gambarkan gaya yang ada di benda A. Jadi di benda A itu ada T ke atas dan W ke bawah. Seperti itu. Kemudian dia gerakannya ke atas. Berarti yang positif itu adalah T, yang searah kan sama arah gerak benda. Berarti sini T min WA sama dengan MA kali A. Ingat, W berat itu gaya berat, rumusnya massa, berarti MA kali gravitasi. Gitu. Kita substitusi angkanya. MA-nya 2 kg, gravitasi 10. Berarti 2A, itu artinya T sama dengan 2A plus 20. Oke, kita baru dapat persamaan 1 dari benda A. Dan kita tinjau yang kedua, benda B. Ini sama ya, sigma FB itu sama dengan MB kali A. Nah, untuk balok B gayanya juga ada 2. Jadi ada T ke atas, ada WB ke bawah. Hanya dia gerakannya balok B itu turun ke bawah, berarti yang positif itu adalah yang arahnya ke bawah, yaitu WB. Jadi di sini persamaannya menjadi WB min T sama dengan MB kali A. WB rumusnya massa dikalikan gravitasi. Tinggal
disubstitusi juga nilainya. Min T sama dengan 8A. Jadi 80 min T sama dengan 8A. Nah, ini persamaan yang kedua. Jadi ada dua persamaan ya. Sehingga kita untuk menyelesaikannya, kalian bisa pakai substitusi, kalian juga bisa pakai eliminasi seperti itu. Nah, di sini kita substitusi saja persamaan dari T-nya, persamaan 1, itu kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi T-nya di sini kita ganti dari T persamaan 1 ya. Sehingga menjadi 80 min T. T itu dari persamaan 1 rumusnya adalah 2A plus 20. Jadi 80 min T itu sama dengan 8A. Kemudian 80 min kali plus min 2A min kali plus 20 juga min 20. Jadi ingat di sini hati-hati ada kurung besar. Itu kita kumpulkan angka dan angka. 80 kurang 20 60 sama dengan A dengan A. Jadi di sini jadinya 8A plus 2A. Atau 60 sama dengan 10A. Sehingga hasil peroleh A itu adalah 60 per 10 atau 6 meter per sekon kuadrat. Gitu. Jadi kita ketemu nilai A-nya itu adalah 6 meter per sekon kuadrat percepatannya. Kita baru ketemu satu percepatannya, tapi yang ditanyakan itu adalah tegangan tali juga. Gitu. Jadi tegangan talinya, kalau sudah ketemu A, otomatis lebih mudah ya. Jadi kita bisa substitusi nilai A-nya dari persamaan 1, persamaan 2 juga boleh. Di sini kita gunakan persamaan 1 saja ya. Jadi T itu kan tadi dari persamaan 1, 2A 20. Karena A-nya nilainya 6, berarti ini menjadi 2 kali 6 tambah 20. Sehingga 12 ditambah 20, itu nilai T-nya menjadi 32 Newton. Seperti itu. Jadi tegangan tali di sistem adalah 32 Newton dan percepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut soal nomor 5. Jadi di sini sama seperti soal nomor 4. Ada dua balok dihubungkan dengan katrol, tapi balokannya itu dia berada di atas meja licin. Jadi pertama balok B-nya ditahan, kemudian dilepaskan. Itu artinya nanti ketika dilepas, balok B-nya akan turun, kemudian balok A-nya akan bergerak ke kanan. Dan yang ditanyakan itu adalah percepatannya berapa, berarti A-nya berapa. Baik, kita gambar dulu gaya yang ada di benda A ya. Jadi ingat, setiap benda itu pasti punya gaya berat. Jadi arahnya selalu ke bawah. Kemudian karena benda A-nya bersentuhan dengan meja, itu artinya dia juga punya gaya normal, arahnya tegak lurus meja ke atas. Lantainya licin berarti tidak ada gaya gesekan, tapi A itu dihubungkan dengan tali, berarti ada gaya tegangan tali. Cara gambarnya digambar dari balok A. Berarti dia arah tegangan talinya ke kanan. Kemudian untuk balok B, gaya yang ada itu adalah gaya berat juga, selalu ke bawah. Kemudian ada tali, berarti balok B mempunyai gaya tegangan tali arahnya ke atas, digambar dari balok B-nya. Jadi ini karena masih satu tali, tegangan tali di B itu pasti sama dengan besar tegangan tali di A. Nah, jadi kita sudah tahu jumlah gaya yang ada di benda A dan juga jumlah gaya yang ada di benda B. Kemudian kita masuk persamaan. Nah, untuk mencari percepatan kita bisa gunakan cara seperti soal sebelumnya. Jadi kita tinjau satu-satu. Jadi dari balok A berarti sigma FA itu sama dengan MA kali A. Jadi gaya yang ada di benda A itu adalah satu tegangan tali di sumbu X, kemudian ada dua gaya di sumbu Y, yaitu N dan W.
yang digunakan karena balok A-nya bergerak di sumbu X, berarti kita hanya menggunakan gaya yang ada di sumbu X, yaitu T. Jadi tegangan tali inilah menyebabkan balok A itu dia mau bergerak ke kanan. Otomatis di sini persamaannya T itu sama dengan MA kali A, atau T itu sama dengan 30A. Ini persamaan pertama. Kemudian kita tinjau persamaan yang diperoleh dari balok B. Jadi balok B itu dia bergerak ke bawah ke dalam sumbu Y, sehingga persamaannya menjadi sigma FB sama dengan MB kali A. Gaya yang digunakan itu adalah gaya yang ada di sumbu Y, jadi WB dan T. Yang positif itu adalah yang arahnya searah dengan arah balok B, yaitu ke bawah. Jadi WB-nya menjadi positif karena balok B-nya bergerak ke bawah, dan T-nya menjadi negatif. Jadi tegangan tali ini melawan dia arah gerak benda MB kali A. Kemudian kita lanjutkan sini. Gaya berat persamaannya massa kali gravitasi min T sama dengan MB kali A. Massa B itu 10 kg, gravitasinya kita gunakan 10, min T sama dengan 10A, jadi 100 min T sama dengan 10A. Atau T menjadi 100 min 10A. Nah, ini dia persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu kita bisa dapatkan bahwa tegangan talinya sama, T sama dengan T, itu artinya 30A sama dengan 100 min 10A. Kita kumpulkan A-nya menjadi 30 tambah 10, 40A sama dengan 100, atau A-nya adalah sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan dari sistem ini dia sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu kira-kira pembahasan beberapa soal mengenai penerapan hukum Newton. Masih banyak lagi contoh soal-soal yang menggunakan penerapan hukum Newton. Jadi kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Yang jelas konsepnya itu adalah untuk penerapan hukum Newton ini kita harus bisa menggambar gaya apa saja yang ada di benda tersebut. Baru nanti kita masuk ke persamaan. Kalau dia bergerak pasti kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Gitu. Sehingga nanti susunan dari sigma F-nya atau resultan gayanya kita bisa tahu dari gambar gitu, gaya apa saja yang ada di gambar, seperti itu. Semoga kalian bisa memahami, lebih paham lagi tentang aplikasi atau penerapan dari hukum Newton ini. Jadi nanti jika ada yang kurang jelas bisa komen di kolom di bawah. Untuk pemberitahuan selanjutnya kalian bisa subscribe juga, jadi silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Terima kasih.